나지공야 바바기 지바바 인고냐마 고냐마 나지공야 바바기 지바보 오고 웰레레 호시성고 바바바. Apa yang membuat karakter Vicky begitu ikonik? Mengapa dia terlihat seperti seekor mandril yang eksentrik, tapi sebenarnya menyimpan kebijaksanaan yang mendalam? Dalam video ini, kita akan membedah karakter Vicky dari sudut pandang filsafat timur dan stoikisme. Siapkan dirimu untuk berjalan menuju kebijaksanaan yang sejati. Rafiki pertama kali muncul dalam film The Lion King tahun 1994. Rafiki bukan hanya sekedar karakter pendukung dalam film The Lion King, namun dia adalah sosok mentor, bahkan seorang dukun, dan bahkan bisa dianggap sebagai filsuf di dunia Pride Lands. Tapi filsafat apa yang bisa kita temukan dalam sikap dan ajarannya? Untuk memahami Rafiki, kita harus melihatnya dari dua perspektif, yaitu filsafat timur dan juga stoikisme. Dalam banyak aspek, Rafiki mencerminkan ajaran Taoisme dan Zen Buddhisme. Taoisme mengajarkan kita tentang keseimbangan alam dan pentingnya mengalir bersama kehidupan. Rafiki tidak memaksakan Simba untuk berubah, tetapi membimbingnya melalui pengalaman. Seperti air yang mengalir, Rafiki tidak mendorong Simba dengan paksa, tetapi membiarkan dia menemukan jalannya sendiri. Inilah prinsip Wu Wei dalam Taoisme, bertindak tanpa paksaan, mengikuti arus alami kehidupan. Seperti dalam ajaran Zen, Rafiki tidak memberi jawaban langsung. Ia menunjukkan jalan, tetapi Simba harus menemukan pencerahannya sendiri. Ini mengingatkan kita pada ajaran para guru Zen yang menggunakan pertanyaan atau bahkan tindakan absurd untuk memicu kesadaran. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan tidak bisa diajarkan secara langsung. Kita harus mengalaminya sendiri. Bahkan cara Rafiki memukul Simba dengan tongkat pun mencerminkan cara pengajaran Zen. Kadang kita butuh guncangan untuk menyadari kebenaran. Dalam tradisi Zen, seorang murid bisa tiba-tiba mendapatkan pencerahan setelah menerima tindakan yang mengejutkan dari gurunya. Ini disebut Satori, momen pencerahan yang datang secara spontan. Rafiki memanfaatkan prinsip ini bukan dengan ceramah panjang, tapi dengan tindakan langsung yang membuat Simba sadar. Dengan sikapnya yang penuh humor dan kebijaksanaan, Rafiki mengajarkan bahwa kehidupan adalah perjalanan menemukan keseimbangan. Ia tidak memaksakan Simba untuk kembali ke Pride Lands, tetapi membantunya melihat kenyataan dengan perspektif yang berbeda. Ini adalah inti dari kebijaksanaan timur, menemukan pencerahan melalui pengalaman, bukan sekedar melalui kata-kata. Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah! You see? So what are you going to do? Kutipan tersebut merupakan prinsip utama dalam stoicisme. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dalam stoicisme, ada konsep yang bernama amor fati, atau mencintai takdir. Artinya, kita tidak hanya menerima apa yang terjadi, tetapi juga melihatnya sebagai bagian yang diperlukan dari perjalanan hidup kita. Rafiki mengajarkan Simba untuk menghadapi masa lalunya, bukan untuk membencinya, tapi untuk belajar darinya. Ketika Rafiki memukul Simba dengan tongkatnya, itu bukan hanya sekedar lelucon, namun itu adalah pengingat bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita punya pilihan untuk bertindak. Kita bisa terus menghindari masa lalu, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan diri.
Ketika Simba akhirnya menerima kenyataan dan memutuskan untuk kembali ke Pride Lands, itu adalah momen stoik yang sejati. Dia tidak lagi melarikan diri dari takdirnya. Dia tidak membiarkan ketakutan akan masa lalunya mengendalikan dirinya. Dia memilih untuk menghadapi apa yang harus dihadapi. Inilah inti dari stoicisme. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Rafiki seperti seorang filsuf stoik membantu Simba memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang bagaimana kita bertumbuh darinya. Dari filsafat timur, kita belajar tentang harmoni dan pencerahan. Dari stoicisme, kita belajar tentang menerima dan belajar dari kenyataan. Rafiki bukan hanya karakter sampingan. Dia adalah perwujudan kebijaksanaan yang telah ada selama ribuan tahun. Jadi lain kali, jika kalian menonton The Lion King, ingatlah, ada lebih dari sekedar kisah tentang singa yang menemukan jalannya kembali. Ada pelajaran hidup yang dalam, tersembunyi di balik tawa eksentrik seorang dukun tua. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka analisis seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten tentang filsafat, mitologi, dan sejarah di balik film favorit kita. Sampai jumpa di video berikutnya.